Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kami Dasril Iwas. Hari ini kita akan membahas seputar toko pakan ternak lagi ya guys. Hari ini kita membahas tentang cara mengajukan kredit barang kepada distributor dan apa saja syaratnya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Bagi yang suka video ini, tolong like, subscribe, komen, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar tidak ketinggalan informasi dari kami. Selamat menyaksikan. Majunya usaha kecil dan menengah bukan sepenuhnya terletak dari kecil atau besarnya modal yang kita miliki, akan tetapi terletak kepada pintarnya kita dalam membangun hubungan baik dengan konsumen dan distributor. Seandainya hubungan ini bisa kita jaga, niscaya usaha kita cepat berkembang. Beda hal dengan usaha yang sudah mempunyai modal banyak, mungkin bisa dalam waktu singkat berkembangnya. Akan tetapi kalau seandainya kita hanya mempunyai modal yang pas-pasan, mungkin agak lambat usaha kita berkembang kalau tidak kita menjaga hubungan baik antara konsumen dan distributor. Tapi kita selaku usaha kecil dan menengah yang mempunyai modal pas-pasan, jangan berkecil hati. Ada beberapa trik yang bisa mengatasi kekurangan modal kita. Timbul pertanyaan di benak kita, apa yang harus kita lakukan? Ini sesuai pengalaman kami yang merintis toko pakan ternak yang sedang kami jalankan. Yang pertama sekali, sebelum kita mengajukan kredit barang kepada distributor, kita bahas dulu konsumen. Konsumen adalah bagian penting dalam kegiatan ekonomi dalam strategi pemasaran sebuah bisnis. Fokus utama adalah bagaimana mendapatkan, mendatangkan, dan menjual produk serta mempertahankan pelanggan. Mereka menjadi pelanggan loyal kita. Dan untuk mempelajari bagaimana manfaat strategi pemasaran dengan baik, cobalah beberapa tips di bawah ini. Yang pertama, kita harus menentukan target pasar konsumen kita. Barang apa yang mereka cari dan barang apa yang mereka butuhkan. Yang kedua, kita harus gencar melakukan promosi di media maupun langsung kepada pelanggan yang beternak. Bisa juga kita membagikan brosur-brosur door to door atau di jalan raya. Dan juga bisa juga kita menjadi sponsorship dalam kegiatan lomba kicau mania. Kita melakukan beberapa tips di atas. Yang paling berat yaitu jaga dan pertahankan pelanggan yang sudah ada. Sebagai pengingat, betapa pentingnya menyambut pelanggan ketika mereka memasuki toko kita. Pikirkan dengan baik tentang bagaimana kita akan menyambut mereka. Perlakukan mereka layaknya seperti teman dekat kita sendiri. Bahkan jika perlu, perlakukan mereka dengan baik lagi, layaknya sebuah keluarga. Dengan demikian, pelanggan akan nyaman berada di dekat kita, sehingga secara tidak langsung mereka akan memandang positif terhadap toko atau usaha kita. Kalau seandainya kita sudah benar-benar bisa menerapkan tips di atas, kita otomatis sudah mempunyai pelanggan yang setia. Setelah mendapatkan itu semua, baru kita bisa mengajukan kredit barang ke supplier atau distributor. Dalam beberapa hal, mendapatkan kredit dari supplier atau distributor merupakan langkah maju dalam mematangkan suatu usaha. Ini membuat kita memiliki keistimewaan baru dan juga tanggung jawab baru, jadi ini bukan suatu yang bisa dianggap enteng. Sebagai pemilik usaha, kita berfokus pada apa dan bagaimana kita dalam memasarkan, membeli, dan menjual. Tetapi ada elemen lain yang tidak kalah penting untuk memajukan usaha kita, yaitu mendapatkan pasokan barang dari distributor secara kredit. Kembali ke topik pembahasan kita, apa saja syarat kita dalam mengajukan barang ke distributor. 1. Usaha berjalan minimal 1 tahun baru bisa mengajukan kredit barang ke distributor. Memang ada di bawah 1 tahun, kita bisa mengajukan barang kepada distributor kalau seandainya omset penjualan kita sudah banyak.
Akan tetapi jarang distributor mau, karena mereka belum tahu omset kita per bulannya. Yang kedua, kita harus mencari pelanggan sebanyak mungkin. Kita harus cari pelanggan sebanyak mungkin dengan cara bisa menerapkan yang telah kami terapkan di atas, atau bisa juga kita cari referensi lain dari YouTube atau Google dalam mencari dan mempertahankan pelanggan. Dengan adanya pelanggan yang banyak dan penjualan barang yang banyak juga, otomatis kepercayaan distributor semakin tinggi terhadap kita dalam memberikan kredit barang. Yang ketiga, jaga kejujuran dan ceritakan masalah yang kita alami kepada distributor atas kekurangan barang yang kita miliki, dan minta juga kepada mereka cari solusi untuk mengatasinya. Yang keempat, buatlah pembukuan arus kas mulai dari jual beli kita dalam per hari. Ini semua bisa kita lihatkan kepada distributor sebagai bahan pertimbangan mereka untuk menyetujui kredit barang yang kita usulkan. Yang kelima, ajukan kredit barang dalam jangka waktu pendek, misalnya selama 15 hari. Yang keenam, mempunyai dana talangan untuk menutupi barang jatuh tempo kalau seandainya barang tersebut belum habis. Dana inilah yang akan kita pakai untuk melunasi nota tempo kita. Yang ketujuh, ajukan kredit barang sesuai kebutuhan dan sesuai dengan hasil penjualan kita. Jangan melebihi target penjualan kita. Kalau benar barang yang kita minta sesuai dengan hasil penjualan dan kebutuhan kita selama 15 hari, dana talangan tersebut tidak perlu kita siapkan. Untuk lebih meyakinkan distributor, buatlah seperti proposal pengajuan dengan melengkapi data sebagai berikut. 1. Surat permohonan pengajuan kredit. 2. Fotokopi izin usaha jika ada. 3. Fotokopi KTP pemilik usaha. 4. Pembukuan arus kas per hari. 5. Alasan kita mengajukan kredit barang. 6. Kendala yang kita hadapi atas kekurangan barang. 7. Batas jangka waktu pembayaran. 8. Jumlah barang yang kita butuhkan. 9. Kalau ada melengkapi jaminan agunan yang kita punya untuk lebih memperkuat distributor dalam mengabulkan usulan kita. Seandainya permohonan kita dan usulan kita dikabulkan, jaga kejujuran dan jangan pernah lari dari hutang. Dan tidak kalah penting, selalu bayar nota tempo kita sebelum tanggal jatuh tempo. Hari demi hari usaha kita akan mulai tumbuh dan berkembang. Dengan berjalannya waktu akan meningkatkan penjualan kita hingga nanti distributor sendiri akan menaikkan plafon nota tempo kita, karena permintaan barang semakin lama semakin meningkat. Nota tempo kita bisa tergantung besar kecilnya penjualan kita. Semakin besar penjualan kita, semakin banyak juga nota tempo yang diberikan oleh distributor. Rekan-rekan yang ingin menambahkan atau kurang paham atas keterangan kami, silakan isi di kolom komentar. Demikianlah video singkat kami, lebih dan kurang kami mohon maaf dan kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.